Tapi di hati saya ingin. Kenapa? Karena saya hitung keadilan versi Islam lebih bagus dari keadilan versi kapitalis. Baik, karena ini namanya diskusi tentu patut ada tanya jawab. Oke. Saya kira 3 pertanyaan cukup ya. 1 mewakili dosen, 2 mewakili mahasiswa, cewek dan cowok. Silakan bertanya dengan cara santri sekalipun agar akal sehat kita tetap terjaga. Dan selain bertanya, supaya suasana ini menjadi rame, silakan sampaikan 1 kata untuk Bung Rocky dulu. 1 kata. 1 kata. Oke, sebelum saya mulai pertanyaan, Silakan sebutkan nama dan dari mana. nama saya Ayas Tuanggota. Saya kebetulan dari Maluku dan dosen baru di Universitas Balikpapan. Apa mata kuliah Pak? Teknik industri. Oke. Oke. 1 kata buat para tigerun, Anda memang prof. Oke, terima kasih. Dan hari ini saya akan mengirim kepala juga. Oke, menggalang ya. Dari semua pemikiran Pak Prof, saya ikuti walaupun beberapa poin yang banyak yang saya tidak sepakat juga. Yes. Oke, yang pertama ketika berbicara tentang NKRI harga mati, saya sudah mencoba, kita sudah beberapa kali untuk meminta bahwa NKRI itu bukan harga mati. Buktinya kita minta merdeka, Maluku minta merdeka, tidak dikasih. Dan kemudian dulu saya punya militansi itu kuat. Kemudian bahkan kalau misalkan para gubernur bilang bahwa kita harus mendirikan negara federasi seperti Amerika, bahkan saya bilang saya mau merdeka sendiri. Tapi fakta membuktikan bahwa konflik Indonesia tidak semudah membicarakan tentang konflik seperti di Amerika. Saya sudah merasakan, saya korban 99 dan saya harus bergulat dengan politik 99 untuk menyatakan kemerdekaan, menentang pemerintah Presiden Soeharto. Toh ujung-ujungnya masyarakat menjadi korban. Makanya saya hari ini masih bertahan di NKRI harga mati, walaupun bukan pemerintah buat saya harga mati. Gitu. Itu perspektif saya, dan saya menentang betul bahwa NKRI harga mati dan pemerintah saya tentang, sepakat. Karena kesejahteraan masyarakat Maluku hari ini tidak pernah sejahtera, tapi bukan berarti saya tidak NKRI. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sepakat bahwa kita akan mencoba dalam sebuah dialektika. Logik kita mengatakan bahwa kenapa kita tidak mencoba negara kecil seperti negara bagian dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin cukup di forum ini untuk kita membicarakan itu, karena fakta di lapangan kita pasti akan berkonflik. Oke. Seandainya semua orang berpikir seperti Pak Prof, maka saya yakin saya orang pertama yang akan minta merdeka. Yang berikutnya, hari ini saya melihat Kaltim, pendapatan bagi hasil Kaltim itu hanya 10,74 triliun. Dari total yang saya lihat dari Pak Rektor mengatakan ada sekitar 400 triliun. Artinya hari ini Kaltim mendapat bagi hasil yang sedikit. Nah, kalau saya merasa itu masih untung. Saya APBD-ku dari tahun ke tahun itu cuma 2,4 triliun. Itu yang tertinggi. Dan hari ini kita tidak pernah mengatakan bahwa kita harus minta merdeka dari NKRI. Karena saya tahu mafia sejati di Indonesia ini bukan hanya tentang presiden, bukan tentang menteri. Mafia itu ada di sekecil-kecilnya di tengah-tengah masyarakat kita. Pemerintah daerah itu mafia yang paling terbesar yang saya rasakan. Gitu. Contoh, ketika IKN kita di sini, saya sudah pernah meneliti, tapi saya tidak berani untuk mengungkapkan tulisan saya tentang itu. Mafia tanah yang ada di Kaltim itu paling besar sekarang. Dan siapa yang punya mafia tanah itu, kita lihat ada yang pernah menjadi tersangka. Saya harus jujur di sini tentang mafia tanah. Kita tidak semerta-merta, bukan berarti saya pro dengan Jokowi, tidak. Tetapi ketika Pak Rocky menghadirkan pembandingnya Jokowi, misalkan SPW, saya juga tidak sepakat. Ketika, oke, saya tolak Jokowi, tapi bukan berarti Anies. Artinya, kalau saya mengkritik Pak Rocky itu adalah ketika menghadirkan lawan politik yang tidak sebanding menurut saya, menurut perspektif saya. Mungkin nanti bisa dikritisi. Yang berikutnya adalah banyak betul. boleh. Ya, terakhir. Boleh saya ini karena tadi menyinggung tentang perempuan, saya mengingat perkataan Om Rocky. Ini sopan akrab, mulai saya panggil Om. Pak Prof pernah mengatakan
mengatakan bahwa perempuan itu dia indah sebagai fiksi dan dia buas sebagai sesuatu yang nyata. Nah, itu yang saya kritisi ketika Pak Prof membandingkan antara posisi perempuan yang harus secara patriarki yang Pak Rocky kritisi. Dan saya mau mengatakan bahwa perempuan itu dia indah bukan hanya sebagai fiktif, tapi di depan mataku dia begitu indah. Jadi bukan hanya fiktif saja bahwa dia indah, tapi kenyataannya dia indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung dijawab langsung ya oleh Bu Rocky. Saya tangkap ini persoalannya adalah soal kesejahteraan yang menurut saya dibajak oleh elit baik di tingkat nasional maupun lokal ini. Oke. Saya senang banget karena umpan saya berhasil. Orang menggeleng hari ini. Saya kasih A+. Tadi saya bicara tentang environmental ethics. Environment itu harus dibaca di dalam sistem bumi itu, bukan lokal. Jadi kalau saya bilang environment, artinya saya paham bahwa kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan panen jagung di Bima. Panen jagung yang batal di Bima bisa memiskinkan orang Ambon. Orang Ambon yang miskin bisa menghasilkan radikalisme baru. Itu yang disebut cara berpikir environmental ethics, itu intinya. Jadi kalau misalnya kita tanya ibu kota baru itu indah di mana? Lalu Pak Jokowi buka laptopnya. Lalu oh ya indahnya di laptop Pak Jokowi. Tapi itu bukan environmental perspective. Itu artinya melihat environment. Kalau kita lihat dari udara, tutupan hijau Indonesia itu makin lama makin banyak. Jadi kalau dibilang itu tanah merah yang terbengkalai, sekarang tutupannya makin banyak. Tetapi itu dilihat dari udara. Kalau kita periksa, dia jadi hijau karena lapangan golf, karena sawah, karena jagung. Itu bukan yang disebut keanekaragaman hayati. Jadi kalau sekedar memperlihatkan, nanti juga Pak Jokowi bilang secara statistik Anda lihat ini hijau semua. Iya, tapi hijau karena lapangan golf. Itu bukan revolusi itu. Itu intinya. Saya kasih perbandingan misalnya tuh. Papua itu punya hutan 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 20.000 jenis tanaman. Jenis ya. 600 jenis mamalia. 7.000 jenis ular. 120 jenis serangga dan 400 masyarakat adat di hutan 37 juta itu. Lalu diputuskan oleh kabinet, kita akan bikin food estate di situ. Konsekuensinya babat hutan itu, bikin jalan di tengah hutan. AMDAL artinya tanya pada penghuni habitat itu. Cacing, Anda mau nggak dipindahkan dari gemburnya tanah? Masyarakat adat mau nggak digusur dari tanah adat? Pohon mau nggak ditebang untuk food estate? Lalu orang berpikir gila mah nanya pada cacing, nanya pada pohon itu. Karena pada waktu itu kira-kira 8 atau tahun 70-an nggak ada yang disebut perspektif hukum lingkungan. Tapi satu waktu di Amerika ada wilayah yang hendak dibabat untuk dijadikan semacam ancol itu, taman hiburan. Dan seorang profesor hukum menghalangi ditebangnya sebatang pohon. Si profesor bilang begini, pohon itu punya hak hukum untuk membela dirinya ke depan pengadilan. Namanya legal standing. Semua orang anggap gila, pohon nggak bisa berjalan di depan pengadilan. Datang before the law untuk mempertahankan haknya.
Tapi si profesor bikin perumpamaan. Sebatang pohon dilindungi oleh masyarakat adat yang ada di sekitar pohon itu. Jadi masyarakat adat bisa mempertahankan hak pohon itu. Dari situ timbul istilah legal standing. Paper kecil yang ditulis oleh sang profesor namanya Christopher Stone tahun-tahun 70-an, judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon punya hak untuk mempertahankan diri? Kan dia bukan manusia. Akhirnya pikiran dunia berubah, yaitu pakai perspektif environmental ethics. Hak sungai untuk mengalir bukan dari gunung ke laut, tapi hak sungai untuk mengalir ke atas melalui kapiler pohon. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil. Radikal memang cara berpikirnya. Jadi kalau kita tebang pohon di Kalimantan, kita juga menutup aliran air dari akar ke ujung daun. Itu yang disebut cara berpikir environmental. Dan ini memang revolusioner, karena kita menganggap bahwa habitat itu adalah hak ekonomi dari manusia. Itu pendekatan antropologis. Filsafat lingkungan atau ilmu lingkungan mengubah cara berpikir. Itu yang saya kritik tadi. Betul Pak Rektor katakan tadi bahwa pada akhirnya ada keuntungan, ada manfaat, memang, tapi itu manfaat lokal yang bertentangan dengan prinsip kepak sayap kupu-kupu yang hilang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di Nusa Tenggara Barat. Itu yang namanya keadaan homeostatis yang diganggu. Itu cara berpikir filosofi itu. Lain dengan cara berpikir kabinet pasti menganggap oke, lebih baik diaktifkan lebih dahulu, ada daya beli. Tapi saya tahu kecerdikan dari Rektor Uniba, yaitu yang penting jalannya dibikin dulu, airnya dialirin dulu. Itu juga berguna sekali kan. Jadi kalau IKN-nya fatal, Pak Rektor bagus juga. Jalan kan gitu. Kecerdasannya begitu. Nanti saya akan bocorkan ilmu ini ke rektor-rektor yang lain. Minta dana riset penting itu agar supaya ada pertukaran pikiran semacam ini di universitas. Itu duel argumen biasa aja kan. Tapi kalau misalnya ilmunya Pak Rektor ini diketahui publik, semua kota provinsi akan minta dibuatkan ibu kota. Supaya ada jalan tol dibangun. Tapi sekali lagi saya terangkan itu dari perspektif filosofi. Saya ambil bagian makronya tuh. Karena kalau kita bicara tentang environment, kita harus kaitkan dengan efek ekologisnya terhadap keadaan lain di tempat yang lain, bukan sekedar di Indonesia tapi di tempat yang lain. Itu poinnya. Tapi ini bab pertama, nanti kita akan bicara lagi dengan tersambungan. Barusan Pak Rocky nanti ini punya lawan yang sepadan. itu pentingnya percakapan di dalam ruang kampus semacam ini. Kalau saya percakapan di DPR udah pasti dari awal DPR ngapain dengan si Rocky itu, dia ngomongin filosofi itu. Nah orang yang buta huruf filosofi itu buta huruf semua ilmu. Karena filosofi ini semua. Jadi saya ingin pastikan bahwa percakapan ini adalah percakapan akademis. Dan saya pindah pada soal tadi, soal NKRI harga mati. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, semua persatuan yang dipaksakan dalam bentuk harga mati, pan Americana, pan Britannica atau pan Sovietika, itu semua berantakan. Kenapa? Karena selalu ada keinginan untuk mengendalikan dari pusat. Itu bahayanya. Dan pengendalian itu jadi racun di dalam diri kekuasaan. Kekuasaan selalu ingin mengendalikan. Nah, kehangatan demokrasi menghendaki ada kelegaan untuk memberi kesempatan orang memikirkan hal yang lain. Hari ini saya mendirikan negara Islam gitu. Besok saya berubah pikiran. Karena saya anggap mendirikan negara Islam dengan hasil statistik bahwa Partai Islam cuma 12%, nggak mungkin saya lakukan. Tapi di hati saya ingin. Kenapa? Karena saya hitung keadilan versi Islam lebih bagus dari keadilan versi kapitalis. Jelas, saya dalilkan itu.
Tetapi begitu saya bangun pagi, saya lihat faktanya partai Islam itu cuma 12%. Nggak mungkin saya. Oke, saya pindah. Saya mau jadikan bermimpi bikin negara komunis tuh. Karena komunisme adalah dialektika, hasil dialektika dari kapitalisme. Saya ingin lakukan, tapi saya baca koran pagi-pagi, model terakhir dari negara komunis tinggal bukan Korea Utara, ini udah kapitalis. Jadi bayangan saya tentang komunisme yang diajar oleh Marxisme beda dengan yang dihasilkan di Korea Utara yang otoriter. Hilang mimpi saya, tapi pikiran itu tetap ada. Saya ingin Kalimantan Timur merdeka karena saya anggap negeri ini punya semua potensi. Oksigen berlebih, semua mineral ada di sini. Otaknya, IQ-nya menyala-nyala. Tapi ketika saya ingin Kaltim merdeka, lalu saya diganggu, nanti Ambon ikut merdeka, nanti Aceh ikut merdeka. Padahal saya baru mau bikin contoh Kalimantan Timur merdeka. Kalau dia sukses silahkan contoh Ambon itu. Yang merdeka dulu Ambon. Yang merdeka dulu. Antrian ya. Atau saya balik Ambon duluan, nanti Kalimantan Timur lihat gitu kan. Kan ini cuma ada di dalam pikiran. Ini blueprint ada di situ. Blueprint itu ya tetap blueprint, belum di-print. Cairkan cara berpikirnya. Yang terlalu beku harga mati. Apa itu yang harga mati? Pancasila adalah ideologi negara tuh. Mana ada negara berideologi di dunia ini? Nggak ada. Satu-satunya negara terakhir berideologi ya fasisme di Jerman Nazi itu dan Korea Utara tuh. Cuma itu negara berideologi. Kan yang berideologi itu orang yang hidup. Negara itu barang mati, konstruksi hukum. Ngapain punya ideologi? Ngaco cara berpikirnya. Tapi disebutkan di mana pernah disebutkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara? Di mana coba? Nggak ada. Bahkan Bung Karno bilang bahwa Pancasila itu adalah fondasi filosofi. Filosofi Grundslag. Fondasi filosofi. Filosofi artinya boleh dipertengkarkan melalui kayak tadi. Di mana? Pak Harto bilang Pancasila itu adalah asas tunggal, asas, bukan ideologi. Jadi ajaib kalau Presiden Jokowi bilang ini ideologi negara dan kalian protes. Saya yang membaca draft perdebatan itu tahu bahwa nggak pernah disebut Pancasila itu ideologi. Tapi kan orang nggak mau protes itu, yang ngomong adalah bapak bangsa. Dia bukan bapak bangsa, dia kita pilih untuk diganti. Kalau bapak itu kita pilih untuk tidak diganti. Beda. Kan itu intinya berpikir kan. Jadi sekali lagi saya nggak, oke, tadi Pak Rektor bilang apa pasti ada sesuatu yang baik. Pak Jokowi itu bagus sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Kecuali Pak Jokowi lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui apa yang dibebankan pada dia, baru kita kasih pujian. Kalau Anda mahasiswa misalnya, Pak Rocky, saya dapat A, kasih saya pujian. A itu tertinggi apa? Terendah? Tertinggi, Pak. Ya memang tugas mahasiswa cari nilai tertinggi. Ngapain saya puji mau itu tugas saudara kok? Itu kan. Kecuali Anda dapat A plus itu nggak ada. Jadi kalau Anda dapat A, memang itu tugas Anda. Pujian diberikan kalau Anda melampaui tugas Anda, itu namanya. Kita puji pahlawan karena pahlawan melakukan suatu tindakan beyond the call of duty, melampaui kewajibannya. Maka kita sebut dia pahlawan. Jadi sekali lagi, semua yang kita ucapkan di sini ada upaya untuk mendialektisir kemapanan atau bangsa ini kan mengalami substansialisasi, membeku itu pikirannya, takut berpikir alternatif. Dikit-dikit makar, apa makar ya? Orang berpikir aja kok makar ya? Apa namanya, tempat jin buang anak. Itu imajinasi aja, orang Betawi itu kalau bercanda begitu. Tapi kemudian dia melapor, pasti bukan masyarakat adat yang melapor. Ada orang Jakarta yang melapor, baru kedengaran sama masyarakat adat, baru heboh tuh. Apa pokoknya besok saya jadi saksi ahli lagi, Pak.
Ya. Nanti saya bilang Kalimantan Timur bukan tempat jin buang anak, tapi tempat jin berakal. BA juga, Unibal. Teman-teman, saya mengerti bahwa kita tidak punya, udah lama bangsa ini tidak punya teman berpikir, sehingga kita hanya mengganggu-ganggu. Jadi gelengan Anda hari ini adalah kenikmatan berpikir bersama. Lanjut